Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, Ramadan selalu memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Selain untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Secara sosial pun, ibadah puasa mampu mendorong, menumbuhkan akhlak yang mulia. Beruntunglah bagi kaum muslimin yang senantiasa memanfaatkan momen Ramadan sebagai sarana untuk memperbanyak pahala, mencari pengampunan Allah dari dosa-dosa kita, serta menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga menjadi satu momen untuk dapat meningkatkan kualitas kehangatan keluarga kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita untuk mengisi bulan agung, bulan suci Ramadan dengan keberkahan di dalam keluarga. Pastikan ayah dan bunda, rumah kita dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan ibadah kita di dalam rumah, jauhkan dari hal-hal yang haram, baik itu makanan yang haram ataupun tontonan-tontonan yang haram. Sebagai orang tua, kita dapat mengawasi putra-putri kita dengan gadgetnya masing-masing, meskipun di dalam mengisi saat-saat akan berbuka puasa atau mengisi hari-hari dalam berpuasa, namun seyogyanya kita selaku orang tua dapat mendampingi tontonan-tontonan mereka sehingga tidak merusak pahala puasa. Sepanjang bulan Ramadan, umat muslim diajarkan untuk mengutamakan hubungan keluarga sebagai salah satu untuk meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Selain itu, kesakinahan, mawaddah, warahmah di dalam keluarga juga dapat dirasakan. Ramadan merupakan sebuah momentum untuk meningkatkan kualitas family time. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebagai family time yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya yakni yang pertama, saat sahur dan buka bersama. Di dalam momen itu, orang tua dapat memberikan pengertian kepada buah hatinya mengenai tuntunan amalan yang wajib dan yang sunnah. Seperti dalam kesunahan ketika bersahur, yakni dengan mengakhirkan sahur, dan saat berbuka dengan menyegerakan berbuka. Bagaimana perjuangan seorang ibu menyiapkan santapan sahur dan buka untuk keluarga.
ayah yang selalu menghormati perjuangan istri, anak yang selalu bersyukur dan patuh kepada orang tuanya. Jangan lewatkan ayah dan bunda bahwa di dalam dua waktu ini adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu, ajarkanlah di saat sahur, di saat waktu yang ijabah, tuntunlah keluarga kita, terutama buah hati kita, untuk membacakan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu hanya salah satu saja. Banyak yang bisa kita baca di saat-saat sahar atau di saat sahur. Begitu pula dengan saat kita berbuka. Itu adalah saat yang mustajab pula. Maka dari itu, jangan hanya langsung makan, namun ajarkanlah buah hati kita untuk mengisi saat yang mustajab itu. Menjelang adzan maghrib, anak-anak, keluarga sudah ada di dalam keluarga, di dalam kehangatan tengah-tengah santapan untuk takjil atau buka bersama. Maka menjelang saat berbuka, ajarkanlah anak untuk membacakan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang mustajab ini. Salah satu doa atau zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin dibaca 3 kali atau boleh berulang-ulang. Maka setelah adzan maghrib, silahkan untuk berbuka puasa. Dan jangan lupa, kita harus berdoa di sana. Jangan lewatkan waktu yang mustajab ini. Berdoalah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk segala kebaikan di akhirat kelak. Mintalah ampunan kepada Allah. Mintalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mintalah anak yang soleh dan solehah. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah usia yang barokah. Barulah kita memohon, meminta segala kebutuhan-kebutuhan dunia. Ayah dan bunda, hadirin rahimakumullah, family time yang kedua yang dapat dirasakan untuk memperkuat keluarga kita, yakni dengan sholat berjamaah. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat baik sekali, di mana keluarga dapat diajak untuk sholat berjamaah di rumah. Apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunat seperti sholat tarawih, di mana seorang ayah dapat menjadi seorang imam, ibu dan anak-anak bisa menjadi makmumnya. Yang ketiga, yakni adalah tadarus bersama. Dan yang keempat, yakni menyambut Lailatul Qadar. Anak-anak memang memerlukan waktu tidur yang cukup. Namun tidak salahnya, ayah dan bunda, jika mereka dikenalkan dengan pentingnya beribadah di hari 10 terakhir. Kenalkan pula mereka bagaimana sukacita berjuang menyambut Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat. Akan begitu cepat meninggalkan kita. Maka
akan penuh penyesalan jika kita tidak segera tersadarkan untuk mengisinya dengan berbagai kegiatan ibadah dan kebaikan. Baik itu langsung ibadah kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.